Sejumlah aksi penagih hutang atau debt collector yang menarik paksa kendaraan warga di jalanan akhir-akhir ini begitu marak terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Aksi premanisme terselubung seperti ini menimpa salah satunya pada Doni warga Minahasa Selatan, yang kendaraannya ditarik paksa oleh debt collector padahal setoran mobilnya baru menunggak 1 bulan. Menurut Doni, dirinya kaget karena para debt collector ini secara tiba-tiba menarik paksa kendaraannya tanpa didampingi petugas kepolisian maupun petugas pengadilan sebagai aparat resmi yang berhak melakukan penarikan kendaraan. Alangkah baiknya ikut prosedur yang ada seperti dari putusan pengadilan supaya tidak jadi meresahkan masyarakat. Sudah pernah. Sudah pernah ya? Bapak ikut proses pengadilan atau bagaimana Pak? Tidak Ikut ya? Tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Jadi Tempuh jalur pengadilan kenapa? Ikhlas begitu ya? ikhlas begitu saja. Apa yang ditarik Pak? Motor, mobil atau apa? Mobil Ditarik di mana? Di jalan? ditarik di jalan. Di jalan ya? Ya. Jadi Bapak biarkan saya seperti itu? Biarkan. Sudah berapa lama kendaraan itu? Sudah Sudah berapa kali setoran masuknya? sudah 3 kali ansur 3 kali ansur ya? Bapak menunggak berapa lama? 1 bulan. 1 bulan ya? Ada pemberitahuan dari finance sendiri Pak sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Langsung tarik ya? Ya, tarik. Menyikapi masalah ini, Pengadilan Negeri Amurang menjelaskan perusahaan kreditur atau finance tidak bisa menarik objek fidusia atau kendaraan nasabah secara sepihak. Hal itu diatur dalam putusan MK nomor 18 tahun 2019 bahwa perusahaan finance harus meminta permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri untuk menarik objek jaminan fidusia. Baik, pertama saya jelaskan dulu tentang masalah eksekutorial ya, karena kan dulu sempat ada penafsiran mengenai apabila jaminan fidusia ini kemudian wan prestasi maka bisa dieksekusi langsung oleh pihak penerima fidusia. Itu memang berangkat dari penafsiran pasal 15 ayat 2 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 yang mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia itu sama halnya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, namun kemudian terkait dengan pasal ini dilakukan pengujian undang-undang pada tahun 2019, itu diputus dalam putusan MK nomor 18 tahun 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mengeksekusi jaminan fidusia ini memang tidak boleh sembarangan sebagaimana penafsiran masyarakat pada umumnya di sebelum adanya pengujian undang-undang tersebut gitu. Jadi harus memang melalui pengadilan negeri, tapi itu sebagai upaya alternatif. Jadi memang terkait teknisnya sendiri, ketika misalnya si pemberi fidusia ini telah wan prestasi, itu harus ada kesepakatan antara penerima dan pemberi fidusia terkait dengan eksekusi dari wan prestasi ini sendiri. Nah, apabila kemudian tidak ada kesepakatan oleh si pihak finance atau si penerima fidusia, itu dia bisa mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia di pengadilan negeri dengan catatan apabila permohonan jaminan fidusia ini telah didaftarkan di Kemenkumham. Namun jika belum terdaftar, maka harus mengajukan gugatan. Gugatan ini ada 2, apabila nilai daripada jaminan fidusia atau nilai gugatannya itu kurang dari 500 juta, maka bisa mengajukan gugatan sederhana, tapi kalau lebih daripada 500 juta, maka harus melalui gugatan biasa. Rizka menambahkan Pengadilan Negeri akan melakukan tugas penarikan kepada finance yang fidusianya terdaftar di Kemenkumham. Apabila kendaraan telah ditarik, maka akan dilelang oleh Pengadilan Negeri dan hasilnya akan dibayarkan ke pihak finance, kemudian sisanya diberikan ke nasabah atau debitur. Hizky Warengkiran melaporkan untuk Kawanua TV.